Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang pesawat kerja alat pengangkat yang berfokus kepada hand pallet. Dengan anggotakan teman saya Fahria Ramadanti dengan NIM 22050524055 dan saya sendiri Umi Syafiatul Azhar dengan NIM 22050524041. Apa itu pesawat kerja? Pesawat kerja atau material handling equipment adalah jenis peralatan yang digunakan untuk memindahkan muatan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam jarak yang tidak jauh. Untuk macam pesawat kerja, ada pesawat angkat, yakni peralatan yang digunakan untuk memindahkan muatan dengan cara mengangkat muatan secara vertikal, menahan dan menurunkan muatan dengan mekanisme angkat, pendongkrak, pemutaran, dan penjalan. Yang kedua ada pesawat angkut, yakni peralatan angkut mekanis yang digunakan untuk mengangkut material dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa itu hand pallet? Hand pallet adalah alat berbentuk truk yang digunakan untuk mengangkut barang berukuran kecil dan mempunyai satu buah kemudi di bagian belakang dengan 4 roda. Fungsi utama hand pallet adalah sebagai alat bantu untuk membongkar muatan dan mengangkutnya kembali, serta membantu proses pengangkutan material di industri, gudang, dan konstruksi. Untuk komponennya sendiri, yakni ada handle atau pegangan. Bagian ini digunakan untuk mengendalikan dan mengarahkan hand pallet. Pada pegangan ini terdapat tuas pengontrol untuk menaikkan dan menurunkan garpu. Yang kedua ada forks atau garpu. Bagian ini adalah 2 batang panjang yang masuk di bawah palet untuk mengangkatnya. Garpu ini biasanya dapat disesuaikan lebarnya sesuai dengan ukuran palet. Yang ketiga ada pump atau pompa hidrolik, yakni sistem hidrolik yang digunakan untuk mengangkat garpu. Ketika pegangan dipompa, sistem hidrolik akan mengangkat garpu dan beban yang ada di atasnya. Yang keempat ada wheels atau roda. Untuk roda sendiri dibagi menjadi 2, yakni steering wheels atau roda pengemudi. Roda ini biasanya terletak di dekat pegangan dan digunakan untuk mengarahkan hand pallet. Biasanya lebih besar dan lebih kuat. Yang kedua ada load wheels, yakni roda beban. Roda kecil yang terletak di bawah garpu untuk mendistribusikan beban dan memudahkan pergerakan hand pallet saat mengangkat beban. Kelima ada sasis atau rangka. Struktur utama dari hand pallet yang menghubungkan semua komponen dan memberikan kekuatan serta stabilitas. Yang keenam ada control lever atau tuas kontrol. Terletak pada pegangan, digunakan untuk mengoperasikan fungsi angkat, turun, dan netral. Lalu yang ketujuh ada hydraulic cylinder atau silinder hidrolik, bagian dari sistem hidrolik yang melakukan pekerjaan mengangkat dengan menggunakan tekanan hidrolik. Yang kedelapan ada release valve atau katup pelepas, yakni katup ini digunakan untuk menurunkan garpu dengan melepaskan tekanan hidrolik. Yang terakhir ada entry atau exit roller. Roller ini kecil di ujung garpu untuk membantu memasukkan dan mengeluarkan garpu dari palet. Selanjutnya, saya akan membahas spesifikasi alat hand pallet. Spesifikasi alat Crispo hand pallet Big 3T with nylon memiliki spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, tipe hand pallet Big dengan kapasitas beban maksimal 3.000 kg atau setara dengan 3 ton. Kemudian tinggi angkat 200 mm dan tinggi fork saat diturunkan 85 mm. Lebar keseluruhan fork 685 mm dan panjang fork 1220 mm dengan dimensi panjang kali lebar kali tingginya
1620 kali 685 dikali 400 dengan berat totalnya 75 kg dan panjang fork 1220 dengan jarak antar forknya 535 dan tinggi maksimal 200 mm. Spesifikasi ini menunjukkan bahwa produk ini memang dirancang untuk memiliki kapasitas angkat yang besar, yaitu 3 ton. Dimensi keseluruhan yang cukup besar dengan panjang 1620 mm dan lebar 685 mm membuatnya mampu mengangkat muatan yang berukuran cukup besar. Tinggi angkat maksimal 200 mm juga cukup tinggi, yang memungkinkan palet ini dapat mengangkat barang hingga ketinggian tertentu. Sedangkan tinggi saat diturunkan 85 mm memberikan kemudahan saat memposisikan fork di bawah muatan. Berat yang cukup berat dengan 75 kg menunjukkan konstruksi yang kuat untuk menahan beban 3 ton tersebut. Secara keseluruhan, spesifikasi teknis yang dipaparkan memang dirancang sebagai alat material handling berkapasitas besar yang cocok untuk aplikasi industri atau pergudangan yang membutuhkan pengangkatan muatan hingga 3 ton. Kemudian prinsip kerja hand pallet ini, yang pertama ada pompa hidrolik manual. Alat ini menggunakan pompa hidrolik manual yang digerakkan oleh tenaga manusia. Dengan menarik atau mendorong tuas pompa akan menimbulkan tekanan hidrolik di dalam sistem. Silinder hidrolik. Tekanan hidrolik yang dihasilkan oleh pompa akan mendorong silinder hidrolik vertikal yang terhubung ke fork. Silinder inilah nanti yang akan mengangkat atau menurunkan fork sesuai dengan gerakan tuas pompa. Kemudian ada katup kontrol. Terdapat katup kontrol yang mengatur arah aliran minyak hidrolik sehingga fork akan digerakkan naik atau turun sesuai kebutuhan. Kemudian ada reservoir minyak hidrolik. Alat ini juga dilengkapi dengan reservoir minyak hidrolik yang menyimpan dan mensirkulasi cairan hidrolik yang dibutuhkan dalam sistem. Selanjutnya terdapat kelebihan hand pallet. Yang pertama ada kapasitas angkat yang besar yaitu 3.000 kg atau 3 ton, membuatnya cocok untuk mengangkat muatan yang berat. Kemudian tinggi maksimalnya 200 mm yang cukup tinggi untuk mengangkat barang ke ketinggian tertentu. Kemudian tinggi fork saat diturunkan hanya 85 memudahkan positioning fork di bawah muatan. Dan lebarnya yang 685 mm mendukung stabilitas saat mengangkat muatan besar. Kemudian panjang fork yang sepanjang 1220 mm ini cukup panjang dan mampu menjangkau muatan yang berukuran besar. Dan yang terakhir ada konstruksi yang kuat dengan berat 75 kg mampu menahan beban 3 ton. Dan selain terdapat kelebihan, di sini juga ada kekurangan dari hand pallet. Yang pertama, dimensi keseluruhan yang cukup besar dapat menyulitkan penggunaan area di tempat yang sempit. Kemudian jarak fork yang relatif sempit dapat mengurangi stabilitas saat mengangkat muatan yang lebar. Sebagai pallet manual, tetap membutuhkan tenaga manusia untuk menggerakkan dan tidak bisa beroperasi secara otomatis. Kemudian harganya yang mungkin lebih mahal dibanding dengan pallet manual biasa karena kapasitas angkat yang lebih besar. Perawatan dan pemeliharaan yang cukup kompleks terutama pada bagian hidroliknya dibandingkan dengan pallet manual sederhana. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.